Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah hadir di channel Solusi Utang. Bagaimana tadi video yang saya upload tadi? Anda sudah nonton apa belum? Apa sih resikonya kalau kita tidak merespon telepon, WhatsApp, email gitu loh? Justru kalau Anda respon makin kacau gitu loh. Itu kesimpulannya. Jadi mendingan kalau kita galbay, telat bayar, tidak mampu bayar, nggak usah respon telepon, nggak usah respon WA, nggak usah respon email. Kenapa? Yang ada Anda dicaci maki, Anda malah dihina gitu loh. Makanya saya itu bikinin satu videonya karena banyak yang bertanya, "Bang, ini dia teror saya setiap hari, Bang. Telepon setiap hari, email setiap hari, WA setiap hari. Kalau tidak saya respon, kira-kira saya salah nggak, Bang? Karena ini dia ngancam saya mau datang ke rumah dan bla 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 segala macam gitu loh." Endingnya, mau Anda respon mau tidak respon, ya yang namanya debt collector adalah profesinya menagih. Dia nggak peduli dengan alasan Anda begana begini dan segala macam. Oke, hari ini kita mau pindah topik ya. Topiknya menarik ini. Ini perdana banget, perdana terjadi ya. Bahwasannya pinjol legal akan segera memproses debitur yang telat bayar ke jalur hukum perdata atau one prestasi. Ini bukan nakut-nakutin Anda, tapi ini resmi dikeluarkan oleh CEO dari pinjol legalnya, bahwa dia nggak main-main, ya nggak tanggung-tanggung juga. Dan teman-teman pasti udah cemas duluan ini kalau saya bahas ini. Pasti nanti akan ada komentar, "Bang, bukan gagal bayarnya yang kami takuti, kontenmu yang bikin kami ketakutan." Saya selalu jawab, bukan konten saya yang bikin Anda ketakutan, kapasitas otak Anda dalam menampunglah yang bermasalah. Saya jawabnya begitu, malah makin kesal gitu lah. Karena kebanyakan orang tuh nonton seperempat, mengerti setengah, giliran bicara double gitu loh. Masuk dulu, ya lihat dulu. Thumbnail itu nggak ada masalah, tampilan nggak ada masalah. Kali ini beneran ini loh, ya bukan soal thumbnail atau tampilan. Dan apa yang Anda tengok di luar seperti apa yang akan ada terjadi di dalam, itu memang faktanya. Saya jumpa beritanya, dan beritanya itu baru dirilis bulan Mei ini, bahwa pinjol nggak main-main. Dia akan proses, kalau ada debitur yang one prestasi dan segala macam, dia akan limpahkan ke pengadilan. Dia nggak mau ngambil risiko dan segala macam ya. Dan next, nanti untuk video berikutnya kita akan bahas soal pinjol, hutang pinjol di kaper asuransi. Tapi sebelumnya saya lanjutkan videonya. Buat teman-teman semuanya, seperti biasa juga, silakan disupport channel ini dulu. Yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan bergabung dulu. Caranya mudah dan gampang banget, dan manfaatnya banyak Anda dapatkan. Silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Pasti Anda stres sudah ini kalau nonton video ini. Oke, kita bahas dulu ya videonya ya. Tangani kredit macet, Impestri siapkan jalur hukum kepada peminjam yang menunggak. Impestri ini adalah pinjol legal dan resmi di OJK. Ya, ini pinjol legal. Nanti pasti yang Anda temukan di luar, tangani kredit macet, pinjol legal, siapkan jalur hukum kepada peminjam menunggak. Nggak dituliskan Impestrinya. Kalau dituliskan Impestrinya, Anda nggak nyemplung ke dalam. Apabila borrower peminjam tidak kooperatif dengan upaya penagihan tersebut, kami akan melakukan langkah penagihan dan menggunakan jalur hukum. Simak ini sampai habis ya. Jangan Anda buru-buru stres gitu loh. Ini CEO atau founder dan CEO Impestri Adrian Gunadi di acara Impestri Konferensi ya. Oke. Jakarta, plafon fintech P2P 2P lending gitu ya. Pinjaman online pinjol PT Impestri Radika Jaya. Impestri akan mengambil langkah tegas sesuai dengan kode etik yang berlaku kepada peminjam dalam kurung borrower ya, yang tidak kooperatif, termasuk melalui jalur hukum litigasi. Hal itu dilakukan Impestri sebagai upaya untuk menyelesaikan pemulihan pinjaman yang macet. CEO founder atau CEO Impestri Adrian Gunadi menegaskan bahwa apabila hutang peminjam di Impestri tidak dapat terselesaikan, maka Impestri akan melakukan upaya penagihan sesuai dengan kode etik berlaku.
Apabila borrower dalam kurung peminjam tidak kooperatif dengan upaya penagihan tersebut, kami akan melakukan langkah penagihan dengan menggunakan jalur hukum, litigasi. Ya, kurang jelas apalagi saya membaca kata Adrian kepada Bisnis Kamis 11 Mei 2023. Selain itu, Adrian menyampaikan bahwa Impestri juga mendorong peminjam untuk melakukan penjualan aset untuk melunasi hutang kepada para kreditur, ya, atau kepada pinjolnya lah gitu. Anda jual aset Anda, lelang sawah, tanah, rumah dan segala macam daripada Anda diproses ke jalur hukum. Sebagai marketplace, kewajiban Impestri adalah mengupayakan penyelesaian pinjam meminjam, salah satunya dengan menggunakan pendekatan litigasi atau jalur hukum, atau mendorong peminjam untuk melakukan penjualan aset guna melunasi utang mereka kepada lender atau kreditur, terangnya. Adapun pihaknya juga akan menindaklanjuti hingga tuntas setiap pengaduan atau komplain yang masuk melalui saluran komunikasi resmi OJK, yaitu aplikasi Portal Perlindungan Konsumen atau APPK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Impestri berkomitmen untuk menyelesaikan setiap pengaduan yang dikirimkan ke saluran komunikasi resmi Impestri secara optimal dan berkelanjutan, dan senantiasa mengikuti arahan ketentuan regulator, tandasnya. Ya, jelas nggak di situ? Ya, cemas nggak Anda mendengar hal itu, bahwa Impestri nggak main-main gitu loh. Dia ingin melimpahkan hal ini ke jalur hukum, bahkan mendorong Anda menjual aset Anda. Tapi sayang demi sayang, ya, selama ini dan sejauh ini mungkin nggak sampai 100 orang para subscriber saya yang bertanya ke saya terjebak di Impestri. Dan selama ini, ya, saya 4 tahun ada di YouTube, belum pernah saya mengangkat tema tentang Impestri ini. Dan saya belum menemukan bagaimana kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh oknum-oknum debt collector di luar sana, atau penerapan bunga dan penagihan di luar sana. Itu saya nyaris tidak mendapatkan informasinya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal Impestri mau memproses para debiturnya ke jalur hukum, mau apa, nggak usah khawatir juga, kan Anda nggak terjebak di sana gitu loh, ya. Atau Anda sedang mikir, apakah besar kemungkinan pinjol-pinjol lain akan mengikuti hal ini juga? Ya silahkan aja, nggak ada masalah, ya. Karena kan itu jalurnya dan aturan yang diberlakukan oleh OJK juga. OJK membolehkan hal itu terjadi, silahkan, ya. Bahwa itu kan one prestasi. Setelah 90 hari silahkan tunjuk pihak ketiga, tunjuk penasehat hukum, lanjutkan dan limpahkan ke jalur atau diproses ke jalur hukum juga nggak ada masalah. Itu aturan yang berlaku, ya. Lagian juga soal hutang-hutang ini kan ranahnya perdata. Itu kan cuman menanyakan, mengkonfirmasi bagaimana sih sebenarnya gitu loh, ya. Kalau saya sih lebih mendukung Anda diproses ke jalur hukum daripada Anda harus menjual aset sawah, tanah, ladang dan segala macam. Saya kurang mendukung hal itu, ya. Saya lebih suka kalau memang pinjol ini mau proses para debitur galbay atau one prestasi semuanya ke jalur hukum, itu jauh lebih bagus gitu loh. Justru di situ akan dibuka semuanya mekanismenya seperti apa, ya. Tapi kalau ini kan baru sebatas konfirmasi dari CEO Impestrinya, belum lagi konfirmasi dari pihak pinjol-pinjol lainnya. Kalau Impestri sendiri kan Anda sudah menemukan iklannya mungkin, ya. Kalau saya sampai detik ini saya belum menemukan iklan Impestri ada di YouTube, di mana, atau sayanya yang kurang update atau gimana gitu. Mana tahu teman-teman semuanya ada yang menjumpai iklan Impestri, ya. Jadi Impestri ini sebenarnya nggak begitu familiar juga, ya. Walaupun banyak peminatnya di luar sana, tapi dari subscriber solusi utang saya rasa nggak sampai juga 100 orang yang meminjam di Impestri. Dan saya juga tidak mendapatkan keluh kesah dari teman-teman sejak meminjam di Impestri. Misalnya penagihan caci maki saya tidak menemukan, pola bunga atau segala macam dari aduan teman-teman saya tidak menemukan. Jadi nggak perlu khawatir juga ya dalam hal ini. Habis itu teman-teman pasti berpikir, apakah kemungkinan besar nih bang pinjol-pinjol legal lainnya juga melakukan hal yang sama? Biarin aja. Justru itu lebih bagus, ya. Supaya lebih jelas dan lebih terbuka lagi bagaimana sebenarnya mekanisme dari pinjol ini yang selama ini menjadi misteri dalam kehidupan masyarakat, ya. Terkadang iklannya dengan faktanya selalu bertolak belakang. Di tengah persidangan nantilah kita bongkar dan kita buka, ya. Jadi kalau misalnya ada yang diproses ke jalur hukum dan segala macam, saya pengen tuh hadir untuk mengikuti sidang itu seperti apa, dan kapan perlu saya coba
mengajukan izin kepada majelisnya untuk diliput supaya menjadi bahan pelajaran atau untuk pengembangan literasi di mata masyarakat nanti gitu loh ya. Tapi sayangnya sampai detik ini saya belum menemukan hal itu. Ya, oke, mungkin informasinya cuma itu aja sih, nggak usah panik juga gitu loh. Yang namanya gagal bayar ini kan sebenarnya bukan unsur disengaja, ya, tapi ini fakta dari sebuah kehidupan kita yang sudah tidak mendukung lagi, ya, sudah tidak mampu lagi untuk menutupi segala hutang-hutang yang ada, ya. Jadi nggak usah terlalu baper juga. Lain hal Anda tidak mau bayar. Saat ini kan Anda bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Ya, itu ditanda kutipin dari teman-teman semuanya. Yang lain juga boleh isi di kolom komentar. Kira-kira pendapat Anda bagaimana? Apakah Anda ketakutan dan segala macam? Atau masih banyak yang melihat kapernya doang? Ya, sehingga saya ketakutan. Saya justru ketakutan menonton video Anda, Bang. Saya lebih ketakutan nonton video Anda dengan thumbnail dan segala macam. Atau ada komentar seperti itu. Ya, tapi lihat dulu isinya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan soal jalur hukum dan segala macam ya. Nggak perlu Anda khawatir itu, nggak perlu Anda takut itu. Yang penting hari ini hidup yang sudah hancur bagaimana bisa pulih kembali. Ya, soal gagal bayar, telat bayar itu kan fakta kehidupan Anda, bukan disengaja. Memang keadaan yang mengarahkan bahwa Anda sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.